Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada saat ini. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita tetap dipelihara oleh Tuhan, kita diberi kesehatan oleh Tuhan, sebab Tuhanlah Yesus Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menundukkan kepala. Mari kita menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, atas segala sesuatu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tak ada satu kata pun yang bisa kami ucapkan selain segala hormat dan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu pada hari ini mau datang ke hadirat-Mu Yesus. Biarlah Tuhan Kau jamah kami, Kau urapi setiap hati kami, bukakan telinga kami, bukakan hati kami yang tertutup. Biarlah kami boleh selalu menyembah-Mu, kami boleh bersungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu saja juga yang tercurah, melingkupi setiap hati kami Tuhan, memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini kami, segala keterbatasan yang kami miliki, kami mau serahkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami mengucap syukur, dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Baik, kita mau bersama-sama menundukkan kepala, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau terlebih lagi mengucapkan syukur, mengucapkan segala hormat kepada Tuhan. Dan terlebih lagi kita mau mengingat kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia telah rela mati di atas kayu salib menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk itu kita mau bersyukur, kita mau kembali menaikkan segala pujian kita ke hadapan Tuhan. Yesus, kami mau datang Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa sembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
pujian kami. Ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, kau layakkanku makan dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, haleluya, mengerti, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sebab oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya, ku menyembah-Mu Yesus, satu-satunya Allah yang besar, yang perkasa Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu, ku mengangkat tanganku, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang besar Tuhan. Terpujilah, Engkau yang layak ditinggikan. Yesus, Tuhan dan Raja-Ku, tiada yang seperti-Mu Bapa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau Allah yang berkuasa. Inilah segala pujian dan hormat kami ya Tuhan, dengan segala keterbatasan yang kami miliki saat ini Tuhan. Tetapi kami mau yakin bahwa segala pujian kami adalah hal yang baik di hadapan-Mu, adalah persembahan yang kudus, adalah persembahan yang menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tahu segalanya Tuhan. Yesus, Kau Allah yang Maha Tahu.
Engkau tetap ada bersama kami. Di dalam masalah apapun yang terjadi mungkin saat ini, yang menimpa kami, yang berdampak negatif bagi kami Tuhan, tetapi kami mau percaya bahwa segala sesuatunya ada maksud Tuhan. Segala sesuatunya ada makna di balik itu semuanya Tuhan. Dan ajar kami untuk tetap percaya. Ajar kami Tuhan untuk tetap selalu bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami tak mampu tanpa-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak ada kata yang kami bisa ucapkan selain hormat dan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kerendahan kami. Ini yang kami miliki Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Yesus. Sebab Kaulah Allah yang telah mau berkorban bagi hidup kami. Karya-Mu begitu besar Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau telah mau melayakkan hidup kami Tuhan. Walaupun kami berdosa, walaupun dosa kami semerah kirmisi, tapi Tuhan firman-Mu berkata bahwa Kau akan memutihkannya seperti bulu domba. Dan kami yakin dan kami mau menerima itu semua Tuhan. Kami temukan di dalam-Mu Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami, pujian dari hatiku, Yesus. Setiap waktu ku tiada pernah berubah. Kasih-Ku karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau lebih sungguh lagi kita katakan kasih yang terindah yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Yesus, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
telah selamatkan kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, sebab Kau manis ya Tuhan. Benar Tuhan. Tak ada manusia satupun yang tak berdosa di hadapan-Mu. Dan kami mau mengakui itu Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Ampuni kami Bapa, ampuni kami atas segala pelanggaran yang kami perbuat, atas segala sesuatu yang tak berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan Tuhan. Kami mau serahkannya semua ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Kami boleh ada sampai saat ini, semua karena berkat kemurahan-Mu, semua karena kasih setia-Mu yang selalu ada, selalu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau bersyukur, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik, memiliki Allah yang sempurna, yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini segala kemuliaan yang kami mau naikkan, yang kami mau panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau Tuhan Allah yang besar, Kau Tuhan Allah yang layak menerima segala pujian kami. seperti Engkau, sebab Kau besar.
tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Yesus. Sebab Kau besar Tuhan, oh Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu. Seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan, sebab Dialah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Yesus, nama-Mu berkuasa dalam kehidupan kami, yang mampu melakukan segala perkara yang hebat, yang mampu melakukan segala perkara yang berat sekalipun Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab nama-Mu yang kudus, yang berkuasa, yang besar di hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, bersyukur. Puji Tuhan, kita sudah memuji, menyembah nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Saya mengajak kita semuanya berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang bersama-sama dengan kami untuk mengajar kami akan kehidupan, akan kebenaran, akan kasih-Mu yang sempurna. Kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan, memohon kuasa Roh Kudus turun untuk kami semuanya, mengajar kami sedemikian, supaya setiap perkataan firman Allah akan menguatkan, akan menyembuhkan, akan memberikan terobosan baru dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita semuanya berada. Saya percaya kita semuanya masih bergumul tentang pandemi Corona yang mempengaruhi seluruh bidang kehidupan kita. Tetapi percayalah bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian dalam menghadapi seluruh pergumulan yang dimunculkan oleh pandemi ini. Karena Dia Allah Immanuel. Haleluya. Saya mengajak kita semuanya untuk kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-26. Ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Matius 26 ayat 20 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab,
Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati serta merenungkannya, terlebih melakukannya. Amin. Bapak Saudara, untuk kita bisa memahami firman Allah pada hari ini, saya memberi judul Jangan Mengeraskan Hati. Dan kisah ini, firman Allah ini akan terfokus pada kisah satu tokoh, yaitu Yudas. Kekasih Tuhan. Siapa yang tidak kenal Yudas? Yudas adalah satu tokoh antagonis dari 12 murid Yesus. Yudas termasuk salah satu rasul. Dan kita tahu bahwa semua rasul tersebut dipilih oleh Tuhan Yesus. Tinggal di dalam pelayanan Yesus. Mengalami, menyaksikan, terlibat dalam setiap hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Baik dalam pengajaran, terlebih seluruh perbuatan tanda ajaib yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan seharusnya seperti 11 murid yang lain yang menyelesaikan tugas kerasulannya, mereka mengakhiri dengan luar biasa. Seharusnya Yudas juga memiliki masa depan pelayanan yang luar biasa karena Tuhan sendiri yang memilihnya dari sekian banyak orang. Dan bahkan dari seluruh rasul yang ada, Yudas diberikan posisi yang istimewa, yaitu sebagai bendahara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini bukan Tuhan Yesus salah memilih Yudas sebagai rasul sehingga dia gagal menjalani fungsi kerasulannya. Tetapi memang Yudas telah mengeraskan hati karena beberapa alasan, sehingga dia gagal untuk memenuhi rencana Tuhan dalam kehidupannya menjadi rasul yang luar biasa. Dari perikop, dari beberapa ayat yang kita baca tadi bersama-sama, maka ada beberapa penyebab kenapa Yudas mengeraskan hati sehingga dia tidak sukses dalam rencana Tuhan yang besar dalam panggilannya sebagai rasul. Yang pertama, kalau kita melihat pada ayat 22 dan kita bandingkan dengan ayat 25, saya akan bacakan ayat 22. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ayat ini berbicara tentang murid lain yang bukan Yudas. Sebab pada ayat 25 di sini baru Yudas berkata seperti ini. Firman Allah. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Nah, di sini kita bisa melihat satu penyebab kenapa Yudas mengeraskan hati, sehingga dia gagal untuk memenuhi rencana Tuhan dalam kehidupannya sebagai rasul yang luar biasa. Perhatikan panggilan dari setiap rasul lainnya dibandingkan panggilan Yudas. Yang lain memanggil, "Ya Tuhan." Sedangkan Yudas memanggil Yesus hanya sebagai Rabi. Di sini kita bisa menemukan alasan yang pertama. Mengapa sampai Yudas mengeraskan hati sehingga rencana Tuhan yang besar tidak terjadi dalam kehidupannya, malah berakhir dengan bunuh diri. Yaitu yang pertama, sekalipun Yudas berada dekat dengan Tuhan, mengiringi Tuhan Yesus sampai
pada Yesus akhirnya mau menyerahkan diri di atas kayu salib, ternyata hal tersebut tidak membangkitkan iman Yudas, sehingga ia tidak menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perkataan Yudas merupakan pengakuan tentang posisi Yesus di dalam hatinya. Dan pengakuan Yudas hanya sebatas guru saja. Ya. Sekalipun Yudas pergi bersama-sama, bahkan dalam bagian ini yang merupakan sepenggal kisah dari perjamuan terakhir, bahkan Yesus mengajak dia duduk bersama, makan bersama, selayaknya orang yang dekat satu dengan yang lain. Tetapi hatinya Yudas belum dan tidak pernah diserahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika Yudas tidak pernah memutuskan untuk menyerahkan hatinya kepada Tuhan, tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya, maka oknum yang lain akan menggantikan Tuhan atas hatinya, yaitu iblis. Itu sebabnya kalau kita bandingkan dengan Yohanes 13 ayat yang kedua, Yohanes melengkapi kisah dari perjamuan terakhir. Yohanes 13 ayat yang kedua berkata begini, mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Yudas tidak menyerahkan hatinya kepada Tuhan, iblislah yang akhirnya menyeret Yudas untuk masuk dalam rencana pengkhianatan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana halnya Yudas yang tidak hanya dipercayakan sebagai bendahara, tetapi dia rasul yang berjalan bersama dengan Tuhan, melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus kerjakan, sedekat keberadaannya dengan Tuhan, tetapi hatinya tidak pernah diserahkan kepada Tuhan. Ini mengingatkan saya kepada Matius pasal yang ke-7 ayat 21 dan 22 yang berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Saudara, kedua bagian ini, ayat ini, ada korelasi, ada hubungan dengan apa yang dikerjakan Yudas. Kelihatannya kegiatannya rohani, mengiring Yesus, melakukan banyak perkara rohani, mengerjakan bagian sebagai bendahara. Tetapi lihat, hatinya tidak diserahkan kepada Yesus. Dan ketika hati itu tidak diserahkan, firman Allah katakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, tetapi mengerjakan kehendak Bapakku yang di surga. Satu perkara penting yang tidak diserahkan, yang tidak dilakukan oleh Yudas, yaitu menyerahkan hatinya, supaya Tuhan mengambil alih kehidupannya. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, jika hati kita ditawan oleh iblis atau setan, maka yang kita lakukan bukan lagi yang kehendak Tuhan inginkan, tetapi kehendak iblis atau setan, seperti yang menimpa Yudas di dalam kehidupannya. Yudas lebih mendengarkan suara iblis daripada Tuhan, karena hatinya tidak pernah diserahkan bagi Tuhan. Hari ini firman Allah disampaikan kepada kita, serahkan hatimu kepada Tuhan, supaya apa yang engkau dengar dan apa yang engkau kerjakan, semuanya berasal dari Tuhan. Kalau kita tidak pernah menyerahkan hati kita kepada Tuhan, maka iblis yang beracara, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, adalah apa yang iblis ingin kita kerjakan. Yang pertama, kenapa Yudas mengeraskan hatinya?
karena hatinya Yudas tidak pernah diserahkan kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membandingkan dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Perkara yang kedua, kenapa Yudas mengeraskan hati sehingga dia gagal dalam rencana Tuhan yang besar dalam kehidupannya, adalah hati Yudas telah ditawan oleh Mammon. Bapak Saudara, kedengaran rohani kan apa yang diperkatakan oleh Yudas, ya, seakan-akan uang itu bisa digunakan untuk sebuah tujuan mulia, kegiatan sosial yang bisa memberkati banyak orang, terutama yang miskin. Tetapi lihat bahwa Tuhan selalu mengetahui motivasi semua orang, termasuk Yudas dalam hal ini. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tidak ada yang bisa disembunyikan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita kerjakan, tidak hanya mendengar apa yang kita perkatakan, tapi Tuhan menelisik sampai isi hati kita yang terdalam. Berbicara tentang harta, berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang uang. Firman Allah tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Tetapi yang dilarang oleh Tuhan adalah cinta uang. Kita akan melihat dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, sangat jelas. Tuhan tidak melarang kok kita mengelola harta kekayaan. Sebagaimana beberapa tokoh dalam Alkitab, Tuhan berikan kepercayaan. Daud, Salomo, Ayub, Yusuf, dan sebagainya. Tidak dilarang. Tetapi yang Tuhan larang, jangan sampai kita cinta uang. Tuhan hanya menyuruh kita mencintai atau mengasihi 3 hal saja. Yang pertama, kita harus mengasihi, mencintai Tuhan. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita. Yang ketiga, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Tetapi berbeda dengan Yudas. Yudas mencintai uang sehingga ia dikendalikan oleh uang. Hatinya telah dibuat gelap sehingga dia tidak lagi melihat itu uangnya siapa, buat apa, dan lain sebagainya. Sehingga dia berusaha untuk memilikinya. Mari kita lihat dalam Lukas 16 ayat 13. Firman Allah berkata begini, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Mammon berbicara tentang uang atau harta atau kekayaan. Firman Allah katakan, kita nggak bisa pilih langsung 2. Harus salah satu. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kalau kita tidak mencintai Tuhan, itu sama dengan kita mengasihi atau mencintai Mammon atau mencintai uang. Kalau kita tidak mengasihi uang, tidak mengasihi Mammon, kita mengasihi Tuhan. Bapak Saudara, perhatikan baik-baik bahwa cinta Mammon, cinta uang, sebenarnya adalah pekerjaan si jahat dari setan. Masih ingat bagaimana salah satu dari pencobaan yang iblis kerjakan kepada Yesus di padang gurun ketika Yesus berpuasa? Kita bisa menemukannya dalam Matius pasal yang keempat, ayat 8 dan 9. Firman Allah berkata begini, "Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya," Yesus dalam hal ini, "semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan padamu
jika engkau sujud menyembah aku. Perhatikan, hati-hati sekali, jangan pernah mencintai uang. Karena itu berhubungan erat dengan pekerjaan iblis di dalam dunia ini. Saya mau katakan kepada kita boleh punya uang, tetapi sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita, atau untuk Tuhan pakai kita sebagai saluran berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi uang, kekayaan, tidak boleh menjadi tujuan akhir dari hidup kita. Jangan sampai kemudian uang mengatur, mengontrol. Kita khawatir kalau kita tidak punya uang, kita bingung, ya. Kita mencari uang pontang-panting sampai lupa waktu, lupa keluarga, lupa Tuhan, lupa segalanya hanya karena uang. Itu namanya cinta uang. Kalau sudah seperti begitu, tidak ada bedanya kita dengan Yudas. Biar mulai hari ini kita melihat kehidupan kita. Apakah kita khawatir dengan tidak punya uang? Apakah kita bingung ketika kita tidak punya uang? Apa kita lebih mementingkan uang daripada kita kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan? Tuhan mau kita memilih untuk kita hanya mengasihi Tuhan, tetapi kita menggunakan mamon untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa Yudas mengeraskan hati sehingga dia gagal dalam rencana besar yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi dirinya? Kita bisa melihat, Bapak Saudara, Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Tentunya kita tidak baca. Tapi kalau kita melihat Alkitab, terutama versi cetak yang saya pegang seperti ini, Lembaga Alkitab Indonesia membantu kita memahami kerangka besar dari perikop tersebut dengan diberi judul Yesus memperingatkan Yudas. Tetapi ternyata setelah diperingati, apa yang kita sebutkan? Bahwa Yudas tidak mempan dengan teguran Tuhan Yesus. Jadi hal yang ketiga mengapa Yudas mengeraskan hatinya, sehingga akhirnya dia memilih jalannya sendiri. Dan ketika dia memilih jalannya, ternyata tidak mencapai maksudnya, bahkan akhirnya dia bunuh diri. Ternyata hal yang ketiga yang terjadi adalah bahwa Yudas tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Kita bandingkan Matius 26 ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Lihat bahwa ini merupakan sebuah statement dari Tuhan. Ini teguran yang besar bagi Yudas. Tetapi hidup Yudas tidak dekat dengan Tuhan. Hatinya tidak diserahkan kepada Tuhan, sehingga akhirnya iblis mengambil alih kehidupannya. Dan kemudian hatinya Yudas telah dikuasai oleh Mamon, sehingga Yudas tidak lagi mau peduli dengan firman Tuhan. Sehingga apa? Apapun yang Yesus perkatakan kepadanya, Yudas tidak lagi memiliki kepekaan. Yudas tidak mau dengar teguran-teguran Tuhan. Bukan karena firman Tuhan tidak berkuasa mengubah kehidupannya, menjadikan dia sebagai satu tokoh yang dipanggil sebagai rasul yang menggoncang sejarah dunia. Tetapi Yudas memilih untuk tidak peduli dengan firman Tuhan. Lalu saudara, ada hal yang harus kita pahami. Kalau ada orang yang masih mau menegur kita, sekalipun untuk perkataan yang keras, tetapi kemudian orang tersebut mengajak kita untuk kembali kepada jalan yang benar, artinya kita masih dikasihi, kita masih disayangi. Terlebih ketika Tuhan yang telah menempatkan Roh Kudus-Nya kepada hati setiap orang percaya, yang menegur, yang mengingatkan kebenaran firman khotbah yang kita dengar selama ini. Artinya Tuhan masih sayang kita. Tuhan masih ingin kita kembali kepada jalannya. Hari ini kalau engkau mendengarkan, diingatkan firman Allah, kembalilah kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Tuhan punya rencana yang indah. Sekalipun masa-masa ini sedang merupakan masa yang sukar, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan itu melampaui kekuatanmu. Bahkan ketika kita melaluinya, Tuhan telah menyediakan jalan keluar. Bahkan firman Allah dalam bagian ini berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kiranya hari ini kita tidak akan mengeraskan hati seperti Yudas. Tuhan punya rencana yang indah. Kuasanya pasti sempurna. Kembali kepada respon dan keputusan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Dan juga kita menyiapkan roti dan anggur atau yang sejenisnya untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sekali katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari dari awal kita pujian ini dengan sepenuh hati kita. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan Yesus. Kau menderita gantikanku, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk
Haleluya ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita memakan roti dan meminum cawan Tuhan, dengar firman Tuhan tentang apa yang menjadi dasar dari apa yang kita kerjakan pada hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita akan mengambil roti dan mengangkatnya di atas. Dan sebelum kita memakannya, inilah firman Tuhan bagi kita semuanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pindahkan cawan ke tangan kanan, sementara tangan kiri kita di depan dada kita. Sebelum kita meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan Bapa yang telah mengutus Sang Firman menjelma menjadi manusia, anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang telah rela mati gantikan dosa kami. Anugerah yang terbesar dan terindah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Hari ini kami boleh belajar dari kisah Yudas. Sebagaimana Yudas, Engkau memberikan panggilan yang indah. Engkau memberikan rencana yang luar biasa dalam kehidupannya. Tetapi Yudas memilih untuk melakukan apa yang dia inginkan, sehingga dia mengeraskan hati untuk panggilan Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini kami percaya firman-Mu sendiri berkata, Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Masa depan yang indah Engkau berikan kepada setiap kami. Engkau memilih kami sebagai anak kekasih-Mu untuk Engkau anugerahkan berkat yang luar biasa. Dan sekalipun kami menerimanya dalam perjuangan, di dalam persoalan dan dalam pergumulan, tetapi kami tahu akhir dari pertandingan kami adalah mahkota kemuliaan. Dan kami percaya, sekalipun Kau mengizinkan kami dan berbagai pergumulan, tetapi biar kami mempermuliakan nama-Mu. Kekuatan baru Engkau janjikan bagi kami. Bahkan Engkau mengajar kami, Roh Kudus-Mu berdiam di dalam kami ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam perkenanan-Mu dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Jikalau hari ini kami boleh mengingat kebaikan dan pengorbanan Tuhan Yesus, kami sadar hidup kami telah dibayar dengan harga yang mahal. Itu sebabnya hidup kami harus mempermuliakan nama Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini juga kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan.
Kami mohonkan kepadamu supaya Tuhan berkati pemerintah kami, berkati para medis, tenaga-tenaga lainnya yang menolong kami untuk melalui pandemi corona ini. Biar Engkau menjaga mereka semuanya, Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Dan tolong ampuni bangsa ini, lalukan pandemi ini dari tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan semua jemaat-Mu dalam segala pergumulan hidup kami. Kami butuh kasih Tuhan, kami butuh kuasa Tuhan, kami butuh kehadiran-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing atau melanjutkan perjalanan kami ke tempat tujuan kami selanjutnya. Tetapi kami mengakhiri ibadah kami ini karena Tuhan telah memberkati kami semuanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu, terimalah seluruh berkat ini. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.